Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Struktur sedimen. Struktur sedimen merupakan fitur batuan sedimen berskala besar seperti perlapisan paralel, perlapisan silang, riak, dan retakan lumpur yang baik untuk dipelajari di lapangan, yang dimana dihasilkan oleh berbagai proses sedimen, termasuk aliran fluida, aliran gravitasi sedimen, deformasi sedimen lunak, dan aktivitas biogenik. Struktur sedimen primer. Struktur sedimen primer dikelompokkan menjadi 3 kategori besar. Yang pertama ada struktur stratifikasi, dan kedua ada bentuk dasar dan penanda bidang alas. Yang ketiga ada struktur lainnya. Sedangkan struktur stratifikasi sendiri dibagi menjadi 4 kategori deskripsi. Ada lapisan dan laminasi, kedua ada bentuk dasar, yang ketiga ada stratifikasi silang, dan keempat ada stratifikasi tidak beraturan. Struktur sedimen primer dihasilkan oleh 4 jenis proses mendasar. Yang pertama ada pengendapan atau struktur pengendapan. Yang kedua ada proses yang melibatkan erosi yang diikuti oleh pengendapan atau struktur erosi. Yang ketiga ada pengendapan yang diikuti oleh sedimen lunak atau deformasi struktur. Lalu yang keempat dan terakhir ada pengendapan yang dimediasi secara biogenik dan non-biogenik yang diikuti dengan modifikasi biogenik atau struktur biogenik. Selanjutnya ada perlapisan dan laminasi. Perlapisan merupakan karakteristik dasar batuan sedimen, sedangkan lapisan sendiri adalah lapisan batuan sedimen berbentuk tabular atau letikular yang mempunyai kesatuan litologi, tekstur atau struktur yang sangat membedakan dengan lapisan atas dan lapisan bawah, di mana permukaan atas dan bawah itu suatu lapisan dikenal sebagai bidang alas atau bidang pembatas. Lapisan didefinisikan dengan ketebalan yang mencapai lebih dari 1 cm. Sedangkan lapisan yang kurang dari 1 cm itu disebut lamina. Lapisan planar. Alas tidur planar dapat dibedakan berdasarkan struktur internal menjadi alas berlapis, alas bertingkat, dan alas besar. Lapisan planar yang berisi lamina internal yang paralel atau hampir paralel adalah lapisan lamina atau bidang. Ketebalan lapisan planar dapat berkisar sekitar 1 cm hingga beberapa meter. Lamina paralel yang terbentuk oleh angin tidak umum terjadi. Dengan demikian, alas tidur lamina dapat berkembang di berbagai lingkungan dan keberadaannya bukan merupakan indikator lingkungan yang baik. Setelah terbentuk, lamina paralel biasanya terawetkan, kecuali jika diendapkan dalam lingkungan di mana sedimen secara aktif dikerjakan ulang oleh organisme. Lapisan bertingkat unit sedimen yang dicirikan oleh adalah unit yang sedimentasi yang dicirikan oleh gradasi vertikal yang berbeda dalam ukuran butir. Ketebalannya berkisar beberapa sentimeter hingga beberapa meter atau lebih, dan biasanya memiliki kontak dasar yang tajam. Lapisan yang menunjukkan gradasi dan dari partikel yang lebih besar di bagian dasar hingga partikel yang lebih halus di bagian atas dikatakan memiliki gradasi normal. Lapisan gradasi normal dapat terbentuk melalui beberapa proses, misalnya sedimentasi dari awan suspensi yang dihasilkan oleh aktivitas badai di benting atau pengendapan pada fase terakhir banjir besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang struktur batuan sedimen. Kita bisa lihat di gambar di bawah ini. Batu pasir Jurassik atau Trias yang tebal dan berlapis masif yang tersingkap di sepanjang Green River. Kuta bidang alas membagi bagian bawah menjadi beberapa unit alas besar. Garis-garis vertikal di bagian atas merupakan noda akibat cuaca, ditandai dengan riak dan bentuk dasar serupa dengan berbagai ukuran bentuk dasar seperti ini juga. Terjadi di lingkungan eolitan dan bawah laut yang ukurannya berkisar dari riak kecil yang panjangnya beberapa sentimeter dan tingginya sepersekian sentimeter, hingga bukit pasir, eolitan raksasa dan gelombang pasir bawah laut dengan panjang puluhan hingga ratusan meter dan beberapa meter hingga beberapa puluh meter, setinggi beberapa meter. Jika kita dengan hati-hati membeda riak
yang mengungkap struktur internalnya, kita hampir selalu menemukan aliran silang skala alur internal yang menukik ke arah jelasnya. Ada hubungan genetika yang erat antara mekanisme aliran fluida, bentuk dasar riak, dan laminasi silang. Stratifikasi dan bentuk dasar. Suksesi bentuk dasar yang berkembang selama aliran searah sedimen berpasir di perairan dangkal sering dengan meningkatnya kecepatan aliran ukuran berkisar dari lanau 0,6 nun hingga pasir sekeras 0,7 mm. Bentuk dasar yang lebih besar dengan jarak antara panjang gelombang mulai dari 1 meter hingga lebih dari 1000 meter disebut bukit pasir. Pending terbentuk terutama melalui migrasi riak dan bukit pasir di air udara. Migrasi riak atau bukit pasir menyebabkan pembentukan lamina depan yang menukik. Kita bisa lihat di gambar di bawah ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai laminasi silang riak atau ripple cross lamination. Nah, laminasi silang riak ini adalah salah satu struktur sedimen yang terbentuk pada lingkungan sedimentasi cepat dari dataran banjir suspensi fluvial, titik bar, dan delta sungai yang mengalami banjir-banjir berkala, serta pada lingkungan sedimentasi turbidit. Nah, pada proses pembentukan laminasi silang riak ini, itu memerlukan sedimen dalam jumlah-jumlah yang begitu besar. Nah, pada contoh gambar yang ada di bawah ini itu menunjukkan urutan bentuk dasar yang berkembang di sungai selama tahap surutnya banjir. Laminasi silang yang ada pada gambar di bawah ini itu berkembang selama fase dasar datar dari transportasi rezim aliran atas pada kecepatan banjir yang sangat tinggi. Ketika kecepatan itu berkurang ke rezim aliran rendah, laminasi silang riak terbentuk di atas lamina alas bidang. Nah, lapisan flasher dan lentikuler lapisan. Nah, lapisan flasher dan lentikuler lapisan adalah salah satu jenis struktur sedimen yang terbentuk pada lingkungan yang kondisinya itu mendukung pengendapan dan pengawetan pasir dan lumpur. Nah, lapisan flasher ini terdiri dari garis-garis tipis lumpur di antara kumpulan-kumpulan sedimen berpasir atau berlumpur yang dilaminasi silang riak atau ripple. Nah, setelah itu ada lentikuler lapisan. Nah, lentikuler lapisan ini terdiri dari lapisan-lapisan tipis lumpur yang membentuk lensa di antara kumpulan sedimen berpasir atau berlumpur. Nah, struktur ini terbentuk terutama di dataran pasang surut dan di lingkungan subtidal, di mana kondisi aliran arus atau aksi gelombang-gelombang yang menyebabkan deposisi pasir bergantian dan kondisi air kendur ketika lumpur itu diendapkan. Nah, contohnya pada gambar yang ada di samping ini. Oke, lanjut yaitu stratifikasi silang humoki. Nah, stratifikasi silang humoki ini adalah struktur sedimen juga yang memiliki kumpulan lamina silang bergelombang yang cekung ke atas dan cembung ke atas. Nah, lapisan ini itu melintang, saling memotong satu sama lain dengan permukaan erosi yang melengkung. Nah, perlapisan silang humoki ini itu memiliki ketebalan berkisar 15 sampai 50 cm dengan dasar erosi bergelombang dan puncak yang bergelombang dan mengalami yang namanya bioturbasi. Nah, struktur ini itu terbentuk oleh kombinasi aliran reksional dan osilasi unidi yang terkait dengan badai aktivitas. Selanjutnya adalah stratifikasi deformasi atau struktur deformasi stratifikasi. Nah, di dalam situ ada yang pertama lapisan berbelit-belit. Nah, lapisan berbelit-belit itu atau bahasa Inggrisnya convolute bedding itu adalah suatu struktur yang dibentuk oleh pelipatan rumit atau penggerusan lapisan dan sinkronisasi yang tidak beraturan, dan itu umumnya itu berskala kecil. Nah, lapisan berbelit-belit ini atau convolute bedding ini paling umum terjadi pada pasir halus dan pasir berlanau, dan laminanya itu biasanya dapat ditelusuri melalui lipatan.
Lapisan yang mengandung laminasi berbelit-belit biasanya itu memiliki ketebalan sekitar 3 sampai lebih. Nah, setelah itu ada struktur bola dan bantal. Struktur bola dan bantal ini itu dapat tersingkap oleh pelapukan dan erosi subaerial. Struktur erosi dapat terbentuk akibat berbagai proses seperti gerusan arus atau depresi yang diakibatkan oleh alat-alat yang terbawa arus dan bersentuhan dengan dasar-dasar secara sewaktu-waktu atau terus-menerus. Nah, Perkenalkan, nama saya Muammar Gimnastiar Lahai, akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang pertama, tanda-tanda yang dihasilkan oleh erosi dan sedimentasi. Yang disebut penandaan erosi ini sebenarnya terbentuk melalui proses 2 tahap yang melibatkan erosi dan pengendapan. Pertama, dasar sedimen halus yang kohesif terkikis oleh suatu mekanisme sehingga menghasilkan alur atau cekungan. Karena kekompakan sedimen, cekungan tersebut dapat bertahan cukup lama untuk terisi dan terkubur selama pengendapan berikutnya. Tanda-tanda erosi paling umum terjadi pada batu pasir turbidit, namun bisa juga terjadi pada batuan sedimen yang diendapkan di lingkungan lain. Berikut groove case. Struktur ini merupakan struktur erosi yang terbentuk karena adanya proses erosi dari aliran fluida dan aliran sedimen yang sebelumnya mengalami pengendapan di atas bidang perlapisan. Struktur groove case terbentuk seperti punggung memanjang pada permukaan lapisan. Struktur ini biasanya dijumpai pada saat pengikisan alur yang dipotong terutama oleh objek yang terseret sepanjang arus dan merupakan ciri dari arus turbidit. Biasanya memperlihatkan adanya lapisan permukaan sejajar atau hanya beberapa arah. Selanjutnya ada tanda goresan bounce, brush, prod, roll, dan skip. Tanda brush dan prod memiliki bentuk penampang asimetris. Tanda tersebut berorientasi ke hilir. Tanda bounce secara kasar simetris, sementara tanda roll dan skip terbentuk oleh alat yang melompat naik dan turun atau berguling di permukaan untuk menghasilkan jejak yang berkelanjutan. Selanjutnya ada flute case, adalah tonjolan yang memanjang atau urat yang memiliki hidung bulat di salah satu ujungnya, yang melebar ke arah lain dan perlahan-lahan menyatu dengan permukaan lapisan batuan. Ukuran flute case cenderung sama, namun flute case pada lapisan batuan yang berbeda dapat bervariasi. Selanjutnya struktur biogenik, ada jejak fosil. Jejak fosil sendiri bukanlah fosil yang benar-benar mempertahankan tubuhnya. Dengan kata lain, mereka tidak terbentuk melalui perubahan kerangka menjadi fosil tubuh. Mereka hanyalah struktur yang berasal dari aktivitas organisme. Secara umum, struktur biogenik dapat dianggap mencakup hal-hal berikut. Yang pertama ada struktur bioturbasi seperti tunnel, jejak ataupun jalur. Yang kedua ada struktur biostratifikasi seperti stomatolit alga, lapisan terklarifikasi dari asal biogenik. Yang ketiga ada struktur bioerosi seperti lubang, goresan ataupun gigitan. Yang keempat ada ekskresi misalnya kaprolit, pelet tinja atau cetakan tinja. Selanjutnya ada Scolytos ichnofacies. Fosil jejak dari asosiasi ini dicirikan terutama oleh liang yang berbentuk silinder atau berbentuk U. Keanekaragaman ichnofacies secara keseluruhan rendah dan hanya terdapat sedikit struktur horizontal. Ichnofacies ini berkembang terutama pada sedimen berpasir, di mana tingkat energi gelombang atau arus yang relatif tinggi merupakan hal yang khas. Berikutnya ada Ichnofacies cruziana. Umumnya terdapat di perairan yang lebih dalam dibandingkan dengan Ichnofacies Scolytos. Ichnofacies cruziana terdapat di zona subtidal, di bawah dasar gelombang cuaca udara tetapi di atas dasar gelombang badai. Ichnofacies ini mungkin juga terdapat di sedimen dari beberapa lingkungan dekat pantai. Hal ini ditandai dengan adanya campuran jejak maupun mencakup liang yang hampir vertikal atau liang U yang miring. Zoopikos ichnofacies menunjukkan lingkungan air yang tenang dengan kandungan oksigen rendah dan bagian dasarnya berlumpur. Biasanya dicirikan oleh tres fosil dari yang simpel sampai yang kompleks seperti spiroton. Meskipun umumnya dianggap menunjukkan kedalaman air yang lebih dalam, jejak fosil ini juga terjadi di perairan dangkal. Oleh karena itu, nilai sebagai penanda paleodipnya menjadi kurang tepat. Jejak fosil ini lebih berat terikat dengan tingkat oksigen dan jenis sedimen dasar daripada kedalaman air.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ignofasies. Ignofasies ini adalah struktur yang terekam dalam sedimen atau substrat lainnya oleh aktivitas organisme pada masa lampau. Ignofasies ini terdiri dari Ignofasies nereitis yang merupakan karakteristik perairan dalam dan tampaknya terbatas pada endapan turbidit. Hewan ini dibedakan oleh jejak perayapan dan penggembalaan horizontal yang kompleks serta pola makan atau struktur tempat tinggal. Ignofasies lainnya yaitu Ignofasies Psilonychnus yang merupakan tanah lunak yang berkembang pada kondisi laut, non-laut hingga laut sangat dangkal atau kuasi laut. Ignofasies Koyenia yang terjadi di lingkungan darat dan perairan dicirikan oleh beragam jejak yang mencakup barisan lubang makan yang kecil, horizontal, melengkung atau berliku-liku, jejak merangkak yang berliku-liku, jejak jalan setapak dan poros silinder vertikal hingga tidak beraturan. Ignofasies tripanites berkembang di substrat laut yang sepenuhnya mengalami litifikasi atau batuan pantai, pantai berbatu, tanah keras, terumbu. Substrat yang biasanya terdiri dari lumpur kohesif yang dikeringkan. Hal ini ditandai dengan lubang vertikal silindris berbentuk U atau air mata dan atau liang bercabang padat dari pengumpan suspensi atau karnivora seperti udang, kepiting, cacing, dan kerang poladit. Struktur individu mungkin melimpah, namun keanekaragamannya rendah. Tidak ada struktur biogenik yang sempurna. Indikator kedalaman dan lingkungan pengendalian dasar pada pembentukan jejak fosil tidak hanya sekedar kedalaman tetapi mencakup sifat substrat, energi liar, laju pengendapan, kekeruhan air, tingkat oksigen dan kekeruhan, zat-zat beracun, dan kuantitas makanan yang tersedia. Stromatolit terbentuk secara organik, struktur berlapis yang terdiri dari lanau halus atau sedimen seukuran tanah liat atau lebih jarang lagi sedimen seukuran pasir. Lapisan stromatolitik berkisar dari laminasi hampir datar yang mungkin sulit dibedakan dari laminasi sedimen asal lain hingga berbentuk hemisferis yang laminanya berkerut atau berubah bentuk hingga berbagai derajat. Stromatolit dianggap sebagai fosil tubuh asli oleh para peneliti awal, namun kini diketahui sebagai struktur organosedimen yang sebagian besar terbentuk oleh aktivitas menjebak dan mengikat ganggang biru hijau. Saat ini mereka terbentuk di banyak lokasi, di mana mereka terjadi terutama di daerah subtidal dangkal, intertidal, dan zona supratidal lautan. Retakan lumpur pada sedimen modern adalah retakan berbentuk V yang meruncing ke bawah, menampilkan poligonal kasar pada tampilan datar. Area antar retakan biasanya melengkung ke atas hingga berbentuk cekung. Retakan sineresis adalah tanda yang terbentuk dari bawah air pada permukaan lapisan yang secara dangkal menyerupai retakan lumpur, namun keduanya terputus-putus dan berbentuk bervariasi dari poligonal hingga berbentuk gelondong atau berliku-liku. Retakan sineresis adalah retakan penyusutan di bawah air yang terbentuk pada sedimen lempung akibatnya hilangnya air pori dari lempung yang flokulasi dengan cepat atau yang telah mengalami penyusutan kisi-kisi mineral lempung yang membengkak karena perubahan salinitas air di sekitarnya. Struktur lainnya, tanggul dan kusen batu pasir adalah badan tabular dari batu pasir masif yang mengisi retakan pada semua jenis batuan induk. Ketebalannya berkisar dari beberapa sentimeter hingga lebih dari 10 meter. Kusen batu pasir adalah fitur serupa yang dibentuk dengan injeksi sejajar dengan alas. Penyebab pencairan pasir yang diperkirakan termasuk guncangan akibat gempa atau efek pemicu yang berkaitan dengan kemerosotan, longsor, atau perpindahan sedimen yang cepat oleh aliran. Struktur sedimen ini yaitu sekunder, struktur yang terbentuk beberapa saat setelah pengendapan selama penguburan sedimen. Struktur ini sebagian besar berasal dari bahan kimia yang dibentuk oleh pengendapan zat mineral dalam pori-pori batuan sedimen, semikonsolidasi atau melalui proses penggantian kimia. Silolit adalah lapisan tanah liat atau bahan tidak larut lainnya yang menyerupai jahitan yang biasa terdapat pada batu kapur karena larutan bertekanan.
Selanjutnya analisis arus paleok dari struktur sedimen. Struktur sedimen menghasilkan data arah yang menunjukkan arah aliran arus purba pada saat pengendapan. Perlapisan silang adalah satu struktur sedimen yang paling berguna untuk menentukan arah arus paleo. Analisis arus paleo dari struktur sedimen, datanya harus dikumpulkan dari unit stratigrafi yang mengalami sedikit atau bahkan tidak ada deformasi atau kemiringan tektonik, dapat dikomplikasikan dan diringkas secara langsung. Jika batuan telah mengalami kemiringan yang cukup besar, orientasi yang diukur perlu diperbaiki dengan mengembalikan arah ke posisi semula sebelum Haltefeng. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.